Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan layak ditinggikan, Tuhan layak dimuliakan. Sebelum kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu melingkupi kami. Kami boleh meninggikan Tuhan, kami boleh bersatu hati Tuhan. Walaupun kami Tuhan tidak bisa bertatap muka, kami percaya Roh-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan, yang membuat kami bersatu meninggikan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, siapkan hati kami biar kami mampu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Siap memuji Tuhan saudara? Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari masuk gerbang.
Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Yesus. Kau yang ditinggikan, haleluya. Mari kita angkat tangan kita saudara. Kita tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Dimuliakan, ditinggikan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Kau Raja
setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat Engkau dalam hidup kami yang membebaskan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami sukacita Tuhan, dan pengharapan-pengharapan yang baru dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya firman-Mu yang akan kami dengar hingga pada hari ini Tuhan, itu yang akan menguatkan kami, meneguhkan hati kami, sehingga kami lebih percaya Tuhan bahwa kami sanggup Tuhan untuk melakukan Tuhan apapun bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Setiap umat mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saya percaya saudara mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Tetap bersemangat, tetap bersukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya 2 minggu ini kita berbicara tentang berdoa. Saya percaya kalau kita berbicara tentang berdoa berarti saudara dan saya harus berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena apa? Kalau firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini saya berbicara mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawari 20 dalam 2 Tawari 20 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunium. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hajeton Tamar, yakni En Gidi. Perhatikan di ayat pertama dikatakan ada 3 pasukan yang melawan Yosafat. Di ayat pertama itu ada 3 pasukan yang akan melawan Yosafat. Yang pertama itu adalah Bani Moab, Bani Amon. Jadi Bani Moab dan Bani Amon ini adalah keturunan dari keponakannya Abraham. Amin saudaraku. Dan pasukan yang ketiga adalah pasukan dari Meunium. Bayangkan ada 3 pasukan yang akan melawan Yosafat. Di ayat pertama ada 3 pasukan yang akan melawan Yosafat, yaitu Bani Moab dan Bani Amon dan pasukan dari Meunium. Di ayat 2 dikatakan ada orang yang memberitahukan kepada Yosafat, melaporkan kepada Yosafat apa yang akan terjadi. Saudara tahu pada saat di ayat 2 ada orang yang memberitahukan dan melaporkan kepada Yosafat apa yang akan terjadi. Saya percaya pada saat saudara dan saya berdoa, saudara dapat sesuatu dari Tuhan, saudara bisa kita bicarakan, kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Sama seperti dikatakan ada orang yang ada orang melaporkan kepada Yosafat. Apa yang dikatakan ayat 3? Ayat 3, Yosafat menjadi takut. Kenapa? Di ayat 3 dikatakan begini. Di ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan dikatakan Yosafat menjadi takut, merasa terintimidasi. Waktu ada orang tadi yang melaporkan sesuatu akan terjadi kepada Yosafat, Yosafat itu menjadi takut. Kenapa? Karena ada berita yang menakutkan. Yosafat takut karena ada yang berita yang menakutkan, ada berita yang mengintimidasi. Dalam keadaan itu, saudara tahu, dalam keadaan takut, dalam keadaan terintimidasi, Yosafat itu harus mengambil keputusan. Dan keputusan yang ambil Yosafat adalah itu sesuatu yang luar biasa, yaitu mencari Tuhan. Yosafat waktu ada berita yang menakutkan, berita yang intimidasi karena ada 3 pasukan Moab dan Amon dan Meunium yang akan menyerang dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Yosafat
tidak menyiapkan apa saudaraku? Tidak menyiapkan pasukan, tidak menyiapkan persenjataan, tidak meminta bantuan dari negara tetangga. Apakah Yosafat bisa melakukan itu? Yosafat bisa lakukan itu. Yosafat bisa mempersiapkan pasukan, Yosafat bisa menyiapkan senjata, Yosafat bisa minta bantuan dari negara tetangga karena dia seorang raja, punya kuasa, punya otoritas. Tapi Yosafat tidak melakukan itu, justru dia mencari Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Yosafat sudah terbiasa bergaul dengan Tuhan. Yosafat itu sudah terbiasa bergaul dengan Tuhan, sehingga dalam keadaan terjepit, spontan dia mencari Tuhan. Pada saat saudara sudah terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan. Tapi saya percaya pada saat ada masalah, keadaan mungkin terjepit, ada mengintimidasi saudara, saudara akan spontanitas akan mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena waktu saudara mencari Tuhan, saudara tahu bahwa disitulah kekuatan saudara. Amin. Karena pada saat saudara mencari Tuhan, dikatakan saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara menyembah Tuhan, Tuhan berbicara kepada saudara, iman saudara akan bangkit, iman saudara akan bertambah, dan saudara siap untuk menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan menyertai saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia 4 dikatakan, Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dikatakan di ayat 3, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang Yehuda berkumpul untuk mencari Tuhan. Tujuannya apa? Tujuan minta pertolongan Tuhan, yaitu dengan cara mencari Tuhan. Saudara tahu waktu Yosafat berseru kepada orang Yehuda, menyerukan supaya mereka berpuasa, supaya mereka mencari Tuhan, supaya mereka mencari pertolongan Tuhan. Saudara tahu mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, waktu Yosafat menyerukan ayo mencari Tuhannya, ayo berdoa, ayo berpuasa, dikatakan apa? Mereka datang dari semua kota, yaitu untuk mencari Tuhan. Saya mau katakan, kemarin ada Pak Anto berbicara kepada saya, bagaimana Tuhan mau kita di dalam jemaat ini ada doa penyembahan setiap hari, mungkin dalam satu hari hanya 1 jam. Saya mendorong saudara untuk mengambil bagian ini. Saya biasanya Senin Selasa ada di sini 1 jam, saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Dan kalau saudara mau terlibat, saya mendorong saudara terlibat. Baik yang di Medan, baik di Kabanjai, saudara di Kabanjai bisa mencari Tuhan. Yang di Medan, saudara bisa mencari Tuhan. Saudara datang ke gereja 2 orang, saudara berdoa menyembah Tuhan. Kalau saudara, saya mendorong saudara terlibat. Kalau saudara mau terlibat, saudara bisa kasih tahu sama Pak Anto, supaya Pak Anto bisa atur jamnya hari apa saja. Amin. Kita mau melihat ada satu terobosan dalam hidup jemaat ini. Kita mau melihat ada kemajuan kerohanian terjadi dalam jemaat ini. Kalau kita melihat terobosan, kalau kita mau melihat kemajuan, tidak ada cara lain saudaraku selain mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Selain mencari Tuhan, saya mendorong saudara untuk mengambil bagian apa yang sedang kita bicarakan. Kita bicarakan itu pastoral, saya berdoa kita akan ada dalam jemaat ini doa 1 jam aja, mungkin 1 hari, tapi kita bisa bergantian. Saya sudah mengambil waktunya Senin Selasa, saya berdoa di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong saudara bisa melapor ke Pak Anto supaya dia bisa atur. Amin Bapak Ibu Saudara. Di ayat 5 dikatakan, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dikatakan lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dikatakan ayat 4 ayat 5 dikatakan berdiri. Berdiri artinya apa saudaraku? Waktu saudara berdiri di hadapan Tuhan, artinya saudaraku, saudara menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Waktu saudara berdiri di hadapan Tuhan, artinya apa? Saudara menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan ada, menantikan kesembuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan untuk terjadi perubahan, menantikan sesuatu yang besar dari Tuhan. Saudara berdiri di pelataran Tuhan, berdiri dan pembelaan dari Tuhan sebagai panglima perang. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, saya berdoa, saya percaya waktu saudara menjadi
Panglima besar yaitu Yesus Kristus, saudara berdiri menantikan dia, saudara akan diberkati dengan luar biasa. Di dalam Keluaran 14, saudara bisa baca di rumah, Keluaran 14. Keluaran 14, mari kita baca aja saudaraku, Keluaran 14 ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Ayat 13 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah apa saudaraku, janganlah takut, berdirilah tetap, dan apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dikatakan Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut. Amin kan saudaraku. Dikatakan berdirilah tetap, berdirilah tetap, dan apa? Lihat, waktu saudara berdiri di hadapan Tuhan, saudara akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin gak Bapak Saudara? Waktu saudara berdiri di hadapan Tuhan, saudara akan melihat pemulihan yang dari Tuhan. Waktu saudara berdiri di hadapan Tuhan, saudara akan melihat orang-orang diselamatkan melalui hidup saudara. Waktu saudara berdiri di hadapan Tuhan, dikatakan apa? Tetap lihat, akan ada keselamatan yang dari Tuhan. Amin saudaraku. Keselamatan kita itu dari Tuhan, bukan yang dari tempat yang lain. Waktu saudara berdiri di hadapan Tuhan, saudara artinya menantikan Tuhan, menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Dan saya percaya waktu saudara berdiri menantikan, akan ada pemulihan terjadi, ada mujizat yang terjadi, ada orang-orang bertobat akan terjadi melalui saudara. Makanya dikatakan jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan akan diberikan hari ini, akan diberikan kepada kamu hari ini. Dan dikatakan hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, masalah yang kau hadapi hari ini, tantangan yang kau hadapi hari ini, itu tidak kamu lihat lagi. Karena apa? Pertolongan Tuhan, ada keselamatan yang dari Tuhan dari dalam hidup kamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di ayat 6, masih di 2 Tawari tadi, 2 Tawari 20 ayat 6. Ayat 6 dikatakan, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa, keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dikatakan ayat 6 tadi, isi doa Yosafat. Kita melihat apa doa Yosafat, apa isi doa Yosafat di ayat 6 ini. Isi doa Yosafat yang pertama adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Amin gak saudaraku? Waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara mengakui kedaulatan Tuhan. Dia katakan dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dikatakan dia isi doa Yosafat yang pertama di situ adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu saudara ada berdiri di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan bukan kau engkau menciptakan langit dan bumi, bukan kau yang menentukan, engkau mengakui kedaulatan Tuhan. Dan saudara dikatakan tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Tidak ada orang yang bertahan melawan engkau. Tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 6 ayat 20, tidak ada orang yang bisa mempermainkan kuasa dan hadirat Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 5, janji Tuhan terhadap Yosua, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan engkau. Saudara perhatikan, kalau kita lihat kedua ayat ini, bisa kita simpulkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan Yosua. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan Yosua. Karena apa? Karena perlindungan dari Tuhan sendiri ada dalam hidup Yosua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan melindungi Musa,
Kalau Musa mengalami kemenangan-kemenangan dahsyat dan turun kepada Joshua, dan tidak ada seorang pun yang bertahan melawan dia, hal yang sama bagi saudara dan saya. Saudara akan mengalami kemenangan-kemenangan pada saat saudara berdiri di hadapan Tuhan, dan dikatakan seorang pun tidak dapat bertahan melawan engkau. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan isi doa Yosafat yang kedua adalah memperkatakan janji-janji Tuhan. Amin kak saudaraku. Isi doanya Yosafat yang kedua adalah memperkatakan janji-janji Tuhan. Saudara memperkatakan janji-janji Tuhan. Saudara datang, Tuhan, janjimu seperti janjimu Tuhan. Oh, kami percaya bahwa janji Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yosafat itu, saudara tahu, Yosafat itu menagih janji sebagai keturunan Abraham. Yosafat menagih janji sebagai keturunan Abraham. Waktu dia berdiri, dia memperkatakan janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Ayat 20, 2 Tawari 20 ayat 20. Kita masuk langsung ke ayat 20 saudaraku. Ayat 20. Ayat 20 dikatakan begini. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Perhatikan dikatakan keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju, pagi-pagi mereka maju. Amin kak saudaraku. Pagi-pagi mereka nggak ketiduran. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan keesokan harinya pagi-pagi. Kata pagi-pagi itu saudara, kata pagi-pagi itu menunjukkan bahwa mereka bersemangat. Amin kak saudaraku. Saudara bersemangat mencari Tuhan, saudara bersemangat melayani Tuhan, saudara bersemangat menginjili orang, saudara bersemangat beritakan Injil, saudara bersemangat saudaraku. Jadi pagi-pagi itu menunjukkan mereka bersemangat, pagi-pagi itu menunjukkan mereka rajin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nggak ada orang yang rajin bangun jam 10 pagi, amin Bapak Ibu Saudara. Tapi menunjukkan orang rajin, menunjukkan mendahulukan Tuhan di dalam hidupnya. Pagi-pagi itu menunjukkan pada saat saudara mendahulukan Tuhan. Sebelum saudara melakukan aktivitas saudara, sebelum saudara melakukan pekerjaan saudara, apapun pekerjaan saudara, saudara mendahulukan Tuhan. Itu artinya pagi-pagi itu menunjukkan mendahulukan Tuhan. Tidak menunda-nunda, amin Bapak Ibu Saudara. Tidak menunda-nunda dan tidak menunda-nunda, ada keberanian saudaraku. Pagi-pagi itu juga menunjukkan kesiapan hati saudara. Makanya pagi-pagi mereka maju, saudara pagi-pagi maju, saudara-saudara dan saya itu perlu pagi-pagi maju, amin kata saudara. Kesiapan hati saudara untuk maju. Pagi-pagi itu juga menunjukkan sikap hati yang taat kepada Tuhan, amin kata saudaraku. Jadi pagi-pagi itu menunjukkan sikap hati yang taat kepada Tuhan. Kalau pagi-pagi saudara bangun pagi-pagi, datang kepada Dia, mencari Dia, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya percaya saudara akan maju dalam kerohanian. Saudara akan mengalami kemajuan, saudara akan mengalami terobosan, saudara akan melihat hal-hal yang baik terjadi dalam saudara. Melalui hidup saudara akan banyak orang bertobat pada saat saudara pagi-pagi bersemangat, rajin, mendahulukan Tuhan, tidak menunda, ada keberanian, ada kesiapan hati saudara, ada ketaatan di dalam hati saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara baca, kita baca tadi di ayat 3, dikatakan apa? Yosafat menjadi takut. Yosafat itu menjadi takut. Tapi di ayat 20, Yosafat memberi kata-kata, membangun, menguatkan, menasehati mereka. Di ayat 3 tadi Yosafat itu penuh ketakutan. Tapi di ayat 20, Yosafat itu memberi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menasehati. Agar apa? Agar mereka percaya kepada Tuhan, agar percaya kepada nabi-nabinya supaya berhasil. Amin Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa yang terjadi? Ada perubahan di dalam dirinya Yosafat. Terjadi apa yang terjadi saudaraku? Di ayat 3 dia takut, tapi di ayat 20 saudara tahu ada sesuatu yang terjadi. Dari yang menjadi penakut menjadi orang yang berani. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari orang yang penakut menjadi orang yang berani dan menularkan keberanian dan imannya kepada orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara.
Yosafat dari orang yang takut menjadi orang yang berani dan menularkan keberanian dan imannya kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Amin. Perubahan itu tidak begitu saja terjadi, tapi terjadi karena apa? Karena melalui doa. Dia mencari Tuhan, dia berpuasa. Dan apa yang terjadi? Dari orang penakut jadi orang yang pemberani, jadi orang yang membangkitkan iman orang lain. Kata-katanya itu apa, saudaraku? Kata-katanya membangun, kata-katanya menguatkan, kata-katanya menasihati dan mengatakan percaya kepada Tuhan dan percaya kepada nabi-nabinya supaya saudara dan saya itu berhasil. Ada perubahan yang terjadi. Kalau saudara mau melihat perubahan dalam hidup saudara, perubahan dalam keluarga saudara, di dalam gereja, di dalam bangsa ini, di dalam kota saudara, di dalam lingkungan saudara, tidak ada kata lain, saudara harus cari Tuhan. Karena apa? Karena melalui Tuhan, melalui waktu saudara berdoa, saudara berpuasa mencari Tuhan, saya percaya akan ada terjadi perubahan, terjadi besar akan terjadi. Kalau saudara mau melihat ada terobosan dalam gereja City Blessing Medan dan Kabanjayan, tidak ada kata lain, saudara dan saya itu harus cari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Doa orang benar bila dengan didoakan, yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin ya saudaraku. Pada saat dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara berdoa itu sangat besar kuasanya. Berarti kalau saudara tidak berdoa, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana supaya terjadi, supaya kuasa itu mengalir dalam hidup saudara, supaya perkataan saudara itu membangun, menguatkan, membangkitkan iman orang lain, memberi semangat kepada orang lain. Dan bukan hanya itu, semua Tuhan rubah melalui apa? Melalui doa, melalui waktu saudara mencari Tuhan, melalui apa saudaraku? Melalui pada saudara merendahkan hati dan berdoa berpuasa di hadapan Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apapun keadaan saudara, bagaimanapun keadaan saudara, saya percaya semua bisa berubah pada saat saudara datang kepada Tuhan. Saudara mencari Tuhan, saudara berteriak kepada Tuhan, saudara berdiri di hadapan Tuhan. Pada saat saudara berdiri di hadapan Tuhan, pertolongan itu akan datang dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau, atas anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau tarik hati kami, supaya jemaat-Mu punya hati yang rindu mencari Engkau, punya hati yang rindu Tuhan berdoa, bersekutu, bergaul akrab dengan Engkau. Bapak, kami berdoa supaya Engkau tarik hati kami ya Tuhan. Kami bagaimanapun keadaan kami akan bisa berubah, akan berubah. Para kami percaya doa orang benar bila dengan didoakan sangat besar kuasanya. Apapun keadaan jemaat Engkau, hidup mereka akan berubah, hidup mereka diberkati. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, mereka kuat, tidak ada yang takut, tidak ada yang terintimidasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan semuanya itu keluar dari kehidupan mereka. Yang ada kekuatan, ada penghiburan Tuhan, ada kekuatan daripada Engkau. Oh, berkat Engkau melimpah atas setiap orang dalam jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman yang barusan kita dengar itu memberkati kita, membuat kita semakin semangat di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin bersukacita dan semakin diberkati. Amin. Pada saat ini kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan pada saat ini adalah firman yang luar biasa yang dibutuhkan oleh roh kita pada saat ini. Dalam kondisi sekarang ini, Tuhan katakan bahwa apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Mari kita belajar untuk melepaskan apa yang terbaik buat Tuhan, baik itu persembahan kita, keuangan kita, dan juga
ibadah kita maupun beritaan Injil kita kepada orang, saya percaya Bapa yang di surga akan melepaskan berkat-berkat yang luar biasa kepada kita. Dan mari sepakat meminta kepada Tuhan, berdoa supaya semua kita jemaat Tuhan dikuatkan dan semakin lebih semangat lagi di dalam Tuhan, sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, apa menjadi doa kita pada saat ini, Tuhan akan berikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan juga Tuhan mengatakan, jika ada di antara kamu 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada tengah-tengah mereka. Dan saat ini kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Saya percaya ada roh Tuhan yang bekerja untuk melawat setiap kita, pribadi lepas pribadi, sehingga ibadah kita baik di rumah itu membuat suatu perubahan yang luar biasa ke tengah keluarga kita. So, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap bersekutu, dan jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami belajar Tuhan untuk memberi apa yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dan kami sepakat berdoa pada saat ini meminta supaya Tuhan memberkati jemaat yang berada dari dalam kekurangan pun dalam berkelebihan. Biarlah roh mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam jalan hari-harinya. Dan kami boleh Tuhan melihat perkara-perkara yang ajaib di dalam sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik keluarga kami maupun jemaat-Mu dimanapun berada, biarlah kami memperoleh jamaah Roh Kudus, sehingga hidup kami diubahkan semakin hari, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini Tuhan, berkat tangan yang beri 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau dahulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. For your mercy, thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati oleh penyembahannya, saudara diberkati oleh pujian penyembahan tadi. Saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya minggu-minggu ini saudara akan melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang ajaib. Saudara tetap berdoa, saudara mencari Tuhan. Saya percaya tadi kalau Yosafat bisa berubah karena dia mencari Tuhan. Saya percaya dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, di dalam keadaan saudara, Tuhan akan rubah pada saat kita datang berdoa mencari Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya berkat-Mu melimpah atas seluruh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kami berdoa perlindungan-Mu sempurna, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Kami menolak setiap sakit apapun tidak akan bisa menjamah jemaat Engkau dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu sempurna dalam hidup jemaat-Mu. Kami percaya berkati pekerja mereka, berkati sekolah mereka, berkati kuliah mereka, berkati pertanian mereka. Kami berdoa Tuhan, kami melihat sesuatu yang besar akan terjadi melalui jemaat Engkau. Satukan hati jemaat-Mu Tuhan untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap melindungi jemaat Engkau. Tubuh jiwa roh sempurna Tuhan. Tubuh jiwa roh jemaat Engkau sempurna, tidak ada yang lemah, tidak mengalami masalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati usaha saudara, diberkati bisnis saudara, diberkati sekolah saudara, kuliah saudara diberkati, pertanian saudara diberkati. Apapun yang dikerjakan tengahmu akan diberkati. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan nyata dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami terima berkat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati.